Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita hari ini ialah tentang hati yang berkobar-kobar oleh firman Tuhan. Judul tersebut didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 30-32. Demikianlah sabda Tuhan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sahabatku, dalam perjalanan dua murid menuju Emmaus, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Namun, mereka tidak langsung mengenali Kristus dalam perjumpaan tersebut. Justru ketika Yesus menjelaskan atau menyajikan kebenaran firman Allah dan memecah-mecahkan roti, mata rohani mereka terbuka dan hati mereka berkobar-kobar. Peristiwa ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana firman Allah bekerja dalam hati manusia, yaitu membangkitkan iman, menumbuhkan harapan, dan membangun kasih yang tulus. Ada beberapa bagian penting yang harus kita pahami berkaitan dengan hati yang berkobar-kobar oleh firman Tuhan, yaitu 1. Hati yang tertutup. Ketika firman belum dikenali terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 13-27. Kisah dua murid yang berjalan menuju Emmaus menunjukkan kondisi hati yang sedang kecewa, kehilangan harapan, dan kebingungan. Mereka berbicara tentang semua yang terjadi di Yerusalem, kematian Yesus yang tragis, dan laporan bahwa tubuhnya tidak ditemukan. Mereka tidak mengerti bahwa semua yang terjadi telah dinubuatkan dalam kitab suci. Saat itu Yesus datang dan berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Alkitab berkata bahwa mata mereka tertutup. Ini bukan sekadar ketidaktahuan fisik, melainkan simbol dari kebutaan rohani. Mereka mengenal Yesus secara fisik, tetapi tidak memahami makna kematian dan kebangkitannya. William Barclay menulis, kita bisa berjalan sangat dekat dengan Yesus dan tidak mengenalinya jika hati kita tertutup oleh kesedihan, rasa kecewa, dan keraguan. Inilah yang dialami dua murid itu. Mereka terjebak dalam perspektif manusia dan tidak mampu melihat rencana Allah yang lebih besar. Ketika Yesus mulai berbicara dan menafsirkan kitab suci, ia menjelaskan bahwa Mesias memang harus menderita dan mati, agar masuk ke dalam kemuliaannya. Ini adalah penafsiran kristosentris, yang memusatkan seluruh Alkitab kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. F.F. Bruce mengatakan, penafsiran Yesus terhadap kitab suci membuka peta keselamatan dan menunjukkan bahwa salib bukanlah kegagalan, tetapi kemenangan yang dijanjikan. Dengan kata lain, firman Allah memberi terang ketika diterangi oleh Kristus sendiri. Dua hati yang terbuka. Saat Kristus menyatakan dirinya terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 30-31. Sesampainya di Emmaus, dua murid itu memohon Yesus untuk tinggal bersama mereka. Mereka belum mengenali siapa yang berbicara, tetapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Lalu Yesus duduk bersama mereka, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Sebuah tindakan yang sangat mengingatkan pada perjamuan terakhir. Tindakan pemecahan roti menjadi momen ilahi. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Inilah titik balik dalam kisah ini. Ketika Yesus membagikan roti, mereka mengenalinya bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan yang bangkit. Stephen Tong menekankan bahwa pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan selalu membuka mata rohani kita terhadap kebenaran. Banyak orang mengenal Yesus secara agama, tetapi belum pernah mengenalnya secara pribadi dan hidup. Ketika firman dihidupi dalam relasi dengan Kristus, maka mata rohani akan terbuka. Momen Yesus memecah-mecahkan roti menegaskan bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi sarana pewahyuan ilahi. Ia hadir bukan hanya di tempat ibadah, tetapi juga dalam persekutuan sederhana, dalam rumah, dan dalam tindakan kasih. 3. Hati yang terbakar. Dampak firman yang hidup terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 32. Setelah Yesus lenyap dari hadapan mereka, dua murid itu saling berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita?" Inilah respons dari perjumpaan dengan firman yang hidup. Hati menjadi berkobar. Kata, berkobar-kobar, dalam teks Yunani, kaiomen, menunjuk pada nyala api yang hidup, bukan api biasa, tetapi semangat rohani yang menghangatkan dan menggerakkan. Ini adalah reaksi spiritual terhadap penyingkapan kebenaran firman oleh Yesus sendiri. Firman Tuhan bukan sekadar informasi, melainkan transformasi. Ketika Kristus yang bangkit menjelaskan firman, bukan hanya akal budi yang tercerahkan, tetapi hati juga dikobarkan oleh kasih dan kebenaran. F.F. Bruce menulis,
Api dalam hati itu bukan sekadar emosi, tetapi gairah yang kudus untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan. Itulah yang terjadi dalam diri dua murid itu. Mereka segera kembali ke Yerusalem, malam itu juga, untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Hati yang berkobar-kobar oleh firman tidak akan bisa tinggal diam. Ia akan terdorong untuk bersaksi, untuk melayani, dan untuk hidup dalam ketaatan. Kisah perjalanan ke Emmaus bukan hanya sebuah narasi sejarah, tetapi gambaran spiritual tentang perjalanan iman setiap orang percaya. Kita semua pernah ada dalam kondisi hati yang tertutup, penuh kekecewaan, kebingungan, dan kehilangan pengharapan. Tapi ketika kita membuka diri terhadap firman Tuhan, ketika Kristus menyatakan dirinya dalam hidup kita, maka hati kita akan terbakar oleh kebenarannya. Kiranya kita semua memiliki kerinduan yang sama seperti dua murid itu, yaitu untuk terus mendengarkan suara Tuhan, menerima firman-Nya, dan membiarkan hati kita berkobar oleh kasih-Nya. Soli Deo Gloria.